الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau. 3 tahun berlalu dari sejak beliau menerima wahyu dan ketika beliau memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam 3 tahun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan wahyu yang sampai kepadanya disampaikan kepada orang-orang yang beliau berfirasat bahwasanya orang tersebut akan menerima dakwahnya. Kita sudah sebutkan di antara yang pertama kali menerima dakwah ini dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan orang dewasa, laki-laki dewasa adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan maula, mantan budak yang pernah dimerdekakan adalah Zaid ibn Haritha. Dari kalangan budak adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Dari kalangan, sebagian menambahkan dari kalangan ahlul kitab adalah Waraqah bin Naufal Ibn al-Asad Ibn Abdul Uzzah, seorang yang merupakan paman dari Khadijah, namun dia masuk agama Nasrani ketika masih zaman jahiliyah. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau juga terus berdakwah hingga masuk Islamlah Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, kemudian Sa'id ibn Zaid, lalu Sa'ad ibn Abi Waqqas, Az-Zubair ibn al-Awwam, yang mana semuanya ini berjumlah 10 orang kecuali Umar ibn al-Khattab. Utsman ibn Affan juga masuk Islam. Umar ibn al-Khattab agak telat masuk Islamnya. Yang 10 orang ini kecuali Umar bin Khattab, semuanya dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Rasulullah, Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah. Tapi beliau bukan di antara yang awal-awal masuk Islam. Wa Uthman fil jannah wa Aliun fil jannah wa Talha ibn Ubaidillah fil jannah wa Abu Ubaidah fil jannah wa Sa'id ibn Zaid fil jannah wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa sisa siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam fil jannah, kecuali Umar. Maka dari 10 orang ini, atau dari beberapa orang yang masuk Islam, yang sudah masuk Islam di awal ini, mereka pun tidak tinggal diam, masing-masing berusaha untuk menyebarkan dakwah hingga tidak tersisa satupun dari kabilah yang ada di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram, melainkan mereka sudah mendengar tentang Islam. Dan Quraisy pun mengetahui berita bahwasanya Muhammad
mengklaim bahwasanya dia adalah nabi. Namun Quraisy pada saat itu tidak terlalu memperhatikan. Kenapa? Karena ada beberapa orang sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini berbicara tentang tauhid, keesaan Allah. Namun mereka tidak mengklaim sebagai nabi. Mereka hanya mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Quraisy berupa berdoa, beribadah kepada patung-patung itu menyelisihi tauhid. Ada seperti Umayyah ibn Abi Salt, ada Amr ibn Naufal, dan ada Qis ibn Sa'idah, dan juga yang lain-lain. Quraisy mengatakan bahwasanya apa yang diucapkan Muhammad seperti yang diucapkan orang-orang sebelumnya dan akan terjadi seperti orang-orang sebelumnya. Artinya ucapan ini hanya akan sirna dengan berjalannya waktu. Akhirnya Quraisy pun tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fasda' wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan juga firman-Nya, fasda' bima tu'mar. Wahai Muhammad, sampaikan secara terang-terangan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dan Allah memerintahkan beliau untuk memberikan peringatan yang paling prioritas kepada kerabat-kerabatnya terdekat. Maka suatu saat beliau pun mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ketika itu yang hadir diantaranya adalah Abu Talib, ada Hamzah, ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga hadir Abu Lahab. Ketika Rasulullah mengumpulkan mereka, juga bibi-bibi dari Rasulullah hadir seperti Sofiyah. Abu Lahab langsung berbicara terlebih dahulu. Abu Lahab Abdus Syams ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Ia pun langsung mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah paman-pamanmu, kerabat-kerabatmu. Awas jangan sampai engkau mempermalukan mereka di tengah-tengah Arab. Karena Abu Lahab sudah berbicara, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam down. Dia terlalu duluan berbicara dan menggiring opini orang-orang yang hadir. Akhirnya Rasulullah pun pada saat itu tidak berbicara, bubar. Pada kesempatan kedua, setelah semuanya dikumpulkan, beliau langsung memulai berbicara. Jangan sampai Abu Lahab berbicara terlebih dahulu. Beliau pun berbicara, alhamdulillahi ahmaduhu asta'inuhu wa uminu bih wa atawakkalu alaihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Setelah beliau memuji Allah, beliau mengatakan, innar ra'id la yukadzibu ahlahu wallahi alladhi la ilaha illahu. Inni rasulullah ilaikum khassah wa ilan nasi 'ammah. Kata beliau, seorang yang terhormat, yang terpandang, dia tidak mungkin menyia-nyiakan kerabatnya. Dia tidak mungkin berusaha untuk menghinakan kabilahnya. Demi Allah, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian, wahai Bani Hashim dan Bani Muttalib secara khusus, dan kepada manusia secara umum. Kemudian beliau melanjutkan, wallahi latamutunna kama tanamun wa latub'atsunna kama tastayqidun. Demi Allah, kalian semuanya akan meninggal sebagaimana kalian merasakan tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian
bangun. Wala tuhasabunna bima ta'malun wa innaha al-jannatu abadan awin naru abadan. Kemudian setelah itu, setelah dibangkitkan, kalian akan dihisab oleh Allah. Dan setelah hisab ini hanya ada dua, surga yang kekal selama-lamanya atau neraka yang kekal selama-lamanya. Ketika Rasulullah selesai dari ucapannya ini, Abu Talib pun langsung berbicara. Ma ahabba ilaina mu'awanatak. Apa yang kau sampaikan ini sangat baik. Dan kami sangat siap, sangat senang untuk bisa membantumu, menolongmu. Wa aqbalana linasihatik. Dan kami sangat terbuka untuk menerima nasihatmu ini. Wa ashadda tasdiqana lihadithik. Dan kami adalah orang yang sangat mempercayai ucapanmu. Wa haula'i banu abika mujtami'un wa innama ana ahaduhum ghairu anna nafsi la tutawi'uni fi tarki dini Abdul Muttalib. Ini adalah saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu sudah berkumpul. Aku hanya satu dari mereka, wahai Muhammad. Aku percaya apa yang kau sampaikan. Aku yakin itu adalah benar. Tapi diriku tidak siap untuk meninggalkan agamanya Abdul Muttalib. Luar biasa. Jadi di sini Abu Talib memperlihatkan bahwasanya beliau percaya, beliau mengetahui kebenaran apa yang dibawa Rasulullah. Hanya saja beliau belum siap untuk meninggalkan fanatisme yang sebelumnya benar-benar melekat pada orang Arab. Kata beliau, fa'amdi lima umirta bih. Maka lanjutkan apa yang engkau diperintahkan. Fa wallahi la azalu ahutuka wa amna'u. Demi Allah, aku akan selalu menjagamu dan mencegah orang-orang dari melakukan keburukan terhadapmu. Hanya saja kata Abu Talib, hanya saja jiwaku belum siap, sehingga jangan memaksaku untuk beriman kepada mengikuti agamamu. Hanya kalau untuk mempercayai, menolongmu, membantumu, itu adalah kewajibanku. Setelah Abu Talib selesai berbicara, Abu Lahab kembali berbicara. Allahul musta'an. Ia tidak lagi mengatakan kepada Rasulullah, tapi ia tujukan ucapannya kepada Abu Talib. Wallahi hadhihi saw'ah. Demi Allah, wahai Abu Talib, ini adalah sesuatu yang sangat memalukan. Ya, sesuatu yang sangat memalukan. Ia pun memprovokasi orang yang hadir. Khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairukum. Ayo, tangkap nih, pegang tangannya sebelum kabilah-kabilah Arab lain yang menangkapnya. Apa kata Abu Talib? Engkau tidak berhadapan lagi dengannya, tapi akan berhadapan denganku, kata Abu Talib. Ketika itu pun Abu Talib mengatakan, demi Allah, kami akan selalu menjaganya dan tidak akan membiarkan seorang pun menyakitinya. Abu Lahab pun tidak berani, karena Abu Talib seorang yang sangat dihormati. Ketika itu pun bubar. Di Bani Hashim, kerabat-kerabat Nabi, dakwah Islam sudah disampaikan. Maka tugas Rasulullah berikutnya adalah menyampaikan dakwah ini kepada kerabatnya yang lebih luas lagi. Kalau tadi hanya Bani Hashim dan Bani Muttalib, maka beliau harus menyampaikan kepada Quraisy, Bani Fihr ibni Malik, kepada Bani Fihr ibni Malik, kepada seluruh penduduk kota Mekah khususnya yang mendekati Ka'bah. Akhirnya beliau pun ingin menyampaikan dakwah ini kepada yang lebih luas. Beliau naik ke atas bukit Safa. Dan dahulu orang Arab ketika
ingin mengumpulkan orang-orang, biasanya dikarenakan ada serangan, di pagi hari mereka akan berteriak wa sobaha, wa sobaha. Kalau mereka sudah dengar ini, maka semuanya akan berkumpul dan mendengarkan apa yang akan disampaikan. Di suatu pagi yang sangat hening, Nabi SAW naik ke atas bukit Safa. Lalu beliau berteriak dengan suaranya yang tinggi dengan mengatakan wa sobaha, wa sobaha. Akhirnya semua penduduk Mekah ketika itu berkumpul yang mendengarkan suara Rasulullah ini, sampai-sampai orang yang tidak bisa datang, baik dikarenakan sudah terlalu tua, ia akan mengutus siapa saja yang bisa mendengarkan berita itu. Ketika sampai, Rasulullah SAW mengatakan, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ara'aytum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Wahai orang-orang Quraisy, kalau seandainya aku sampaikan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada tentara berkuda yang menuju ke arah kalian dan akan melakukan penyerangan terhadap kalian, apakah kalian akan membenarkan ucapanku ini? Maka serentak semuanya mengatakan, na'am, ma jarrabna 'alaika kadziban. Tentu saja kami akan mempercayai dan membenarkannya, karena kami tidak pernah melihat ada ucapan dusta darimu. Lalu beliau pun mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Ketahuilah wahai sekalian orang-orang Quraisy, aku adalah Rasul, pemberi peringatan dari Allah untuk kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Maka ketika itu pun Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk mendengarkan ini engkau mengumpulkan kami di sini? Demikianlah awal-awal dakwah Nabi SAW ketika diperintah untuk menampakkan dan berdakwah secara terang-terangan. Ketika itu, tidak lama dakwah dengan secara terang-terangan ini berlangsung, masuklah musim haji. Dan orang-orang Arab pada saat itu, walaupun mereka berada di atas jahiliyah dan kesyirikan, tapi masih ada sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah haji. Namun ritual yang mereka laksanakan, manasik yang mereka lakukan berbeda. Di antaranya orang-orang Quraisy tidak mau berdiri di Arafah, tidak mau wukuf di Arafah. Sehingga kata Rasulullah, al-hajju Arafah, rukun utama ketika haji adalah wukuf di Arafah. Dan juga sebagian dari orang Arab ketika mereka berhaji, mereka menggunakan logika. Karena mereka ini orang yang banyak dosa, sehingga ketika mereka ingin bertobat kepada Allah, mereka ingin meninggalkan semuanya. Dan ketika tawaf, mereka pun berpikir untuk menanggalkan pakaian mereka, sehingga tawaf tanpa pakaian. Mereka mengatakan itu lebih totalitas di dalam kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibangun di atas perasaan. Padahal agama beribadah kepada Allah itu bukan dibangun di atas perasaan, tapi dibangun di atas mencari ridha Allah. Jadi kita beribadah itu bukan asal bagaimana kita melakukan ibadah, tapi bagaimana ibadah ini bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hanya ridha dengan syariat Islam.
Allah berfirman, wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridha Islam untuk menjadi syariat yang kalian amalkan. Maka ini yang harus kita jadikan prinsip dalam kita beribadah. Kita beribadah itu bukan bagaimana kita bisa melaksanakan atau melakukan perayaan, atau bagaimana kita bisa mengumpulkan orang, mengumpulkan donasi untuk bikin perayaan, bukan bikin proposal. Tapi kita beribadah itu adalah bagaimana kita bisa mencapai ridha Allah. Dan bagaimana seorang bisa mencapai ridha Allah? Yaitu dengan mengikuti syariat Allah. Karena manusia tidak bisa dengan akalnya secara independen untuk mengetahui apa yang menjadi ridha Allah. Manusia tidak bisa dengan akalnya secara independen untuk mengetahui apa yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah batasi akal manusia, sudah dilimit. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa diliputi, dicapai oleh pandangan atau pemikiran manusia. Sementara sebaliknya Allah lah yang meliputi pandangan dan akal pemikiran manusia. Baik. Ini yang harus kita jadikan mindset. Jadi kita tuh beribadah bukan bagaimana kita bisa melaksanakan saja, tapi bagaimana ini mendatangkan ridha Allah. Karena harapan dan cita-cita yang paling utama seorang hamba di dunia ini adalah ketika ia meninggalkan dunia ini, dikatakan kepadanya dengan ucapan yang paling indah yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Fajr. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan radiyah, engkau ridha dan engkau diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi enggak semua ibadah itu yang orang mengklaim ibadah kita kerjakan. Kita akan kerjakan kalau itu ada tuntunannya dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di musim haji, sebelum masuk musim haji, orang-orang Quraisy pun mengatakan, ini kalau kita biarkan, maka sahabat-sahabat Muhammad ini dan juga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan berinteraksi dengan jamaah haji. Nanti dakwah ini akan cepat menyebar. Di antara yang membuat mereka enggak suka dengan dakwah Nabi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah menyebutkan hakikat patung-patung yang mereka sembah, bahwasanya benda-benda itu tidak bisa memberikan kebaikan atau menolak keburukan. Kalau sesuatu yang seperti ini kondisinya, tapi diserahkan kepadanya ibadah, dimintai pertolongan, dimohon perlindungan, lah kan berarti orang yang mintanya bodoh. Kok dia bisa meminta kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab, tidak bisa memberi kebaikan? Akhirnya mereka pun menganggap saffaha ahlamana wa sabba alihatana. Nanti kita akan sebutkan mereka mendatangi Abu Talib dan ingin Abu Talib ini melarang ponakannya untuk berdakwah. Kenapa? Karena dia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Kemudian dia telah menganggap bahwasanya agama yang kami warisi dari nenek moyang ini, yaitu ajaran jahiliyah, adalah salah. Ini kan fatal banget. Masa turun-temurun orang banyak yang melakukan salah? Jadi di antara justifikasi, pembenaran yang dicari-cari oleh orang-orang jahiliyah, lah ini kan yang melakukan banyak, masa salah? Dan sampai sekarang pun orang-orang yang sudah keliru ketika tidak bisa berargumen dengan dalil, dia akan menggunakan ucapan jahiliyah ini, kan banyak yang melakukan, masa semuanya salah?
Seperti itu. Baik, kita kembali. Mereka pun berkumpul di rumah salah seorang senior dari kalangan Quraisy Bani Makhzum, yaitu Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah ini salah satu dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kabilah yang besar di negeri Arab. Mereka pun datang, lalu di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal, ada Utbah ibni Abi Mu'ayyid, dan juga yang lain. Mulailah mereka mengatakan, ini sebentar lagi musim haji datang, dan orang-orang Arab akan berkumpul di Ka'bah ini. Kalau kita biarkan Muhammad SAW terus berdakwah, maka orang-orang nanti akan mengikuti dakwahnya, karena kalian tahu dakwahnya adalah baik. Lalu mereka pun mengatakan, kata Umayyah ibni Walid ibni al-Mughirah, kalau begitu kita harus sepakati satu ucapan yang dengannya kita tuduhkan terhadap Muhammad ini agar orang-orang Arab tidak mau beriman dengan dakwahnya. Lalu Umayyah Walid ibn al-Mughirah berkata kepada yang lain, di situ ada Umayyah bin Khalaf, ada Ubay bin Khalaf. Ia bertanya, ayo, siapa yang punya masukan? Yang lain balik bertanya, ente punya masukan enggak? Akhirnya terus hingga mereka mulai berbicara. Di antara mereka ada yang mengatakan, ayo kita sepakati bahwasanya ucapan Muhammad ini adalah dukun, ucapan perdukunan. Lalu Walid ibn Mughirah mengatakan, lah, ma huwa bikahin, bukan dukun. Orang-orang Arab tahu perdukunan. Kalau kalian mengatakan ini adalah ucapan seorang dukun, kalian akan ditertawakan. Kalau begitu, ayo kita katakan bahwasanya kita sepakati dia ini penyair. Walid ibn Mughirah kembali mengatakan, bukan penyair. Semua orang tahu syair. Aku paham rojaznya dan seterusnya tentang syair. Dan apa yang diucapkan oleh Muhammad bukanlah syair. Ya udah, kalau gitu dia ini orang gila. Apalagi orang gila, semua orang paham siapa orang gila. Tukang sihir. Semua tahu apa yang dilakukan tukang sihir ketika mereka meniupkan di buhul-buhul, dan Muhammad tidak melakukan hal itu. Akhirnya bingung mereka. Terus apa yang kita tuduhkan? Setelah diberi waktu, Walid bin Mughirah berpikir. Ia pun mengatakan, kalau begitu kita sepakati saja, daripada tidak ada ucapan yang kita jadikan sebagai kesepakatan di antara kita, dengannya kita menuduh Muhammad SAW, kita sepakati saja bahwasanya dia ini adalah tukang sihir. Dikarenakan dengan dakwahnya ini dia telah memisahkan antara seorang laki-laki yang beriman dari istrinya, seorang anak yang beriman dari ayahnya, atau sebaliknya. Ini kan dampak dari sihir, yaitu memisahkan antara seorang suami dari istri atau istri dari suaminya. Akhirnya mereka pun sepakat. Betul juga. Mereka pun sepakat untuk menyampaikan kepada orang-orang Arab bahwasanya itu adalah sihir, dan Allah menurunkan firman-Nya tentang Walid ibn al-Mughirah ini dalam surat Al-Muddathir. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihru yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Allah menceritakan di sini ia berpikir, lalu mencoba berpikir, yaitu Walid bin Mughirah tadi yang meminta waktu sejenak dari orang-orang Quraisy untuk berpikir, kemudian ia mengambil kesimpulan bahwasanya kita sepakati
ini adalah ucapan tukang sihir yang memisahkan seorang dari keluarganya. Kemudian masuklah musim haji, dan benar mereka berhasil untuk mencegat orang-orang dari beriman kepada Rasulullah. Bahkan yang paling jahat adalah Abu Lahab. Ketika Rasulullah datang kepada kabilah-kabilah Arab yang berhaji, Abu Lahab mengikutinya di belakangnya. Setiap kali Rasulullah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, berdakwah kepada Allah, Abu Lahab dari belakang, "Utrukuh, huwa sabi." Tinggalkan dia. Dia orang yang enggak full. Aku pamannya, aku kenal dia. Akhirnya orang-orang Arab yang melihat hal tersebut, mereka pun tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah terus berdakwah. Setelah selesai musim haji, beliau terus berdakwah. Beliau sholat di depan Ka'bah, dan sahabat-sahabatnya mereka sholat secara sembunyi-sembunyi. Dan kita sebutkan sholat di awal-awal ini hanya berlaku sholat di waktu subuh sebelum matahari terbit, dan sholat di waktu sore sebelum matahari terbenam. Ini sholat dahulu sampai nanti kita akan sebutkan di tahun ke-10 terjadi proses Isra dan Mi'raj. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sholat 5 waktu. Ternyata Quraisy yang melihat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berkembang, mereka tidak henti-hentinya untuk mencegah dakwah ini berkembang. Sampai-sampai Ummu Jamil, yaitu istri dari Abu Lahab, setiap kali Rasulullah melewati suatu jalan, ia meletakkan duri di depan jalan Rasulullah. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mura'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dan istri dari Abu Lahab juga akan diberikan azab yang pedih. Memikul kayu bakar di lehernya, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala, waliyadzubillah. Quraisy terus berusaha mencegah dakwah Nabi hingga mereka mendatangi Abu Talib. Ketika mendatangi Abu Talib, ini para petinggi-petinggi Quraisy, mereka pun mengatakan, "Wahai Abu Talib, ponakanmu ini sudah melewati batas. Ia mencela Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Ia mengatakan kami ini sesat. Ia mengatakan bahwasanya yang kami ibadahi ini tidak bermanfaat, tidak bisa menjawab doa kami. Wahai Abu Talib, engkau punya dua pilihan. Engkau membiarkan kami untuk mengambil ponakanmu ini, atau engkau mencegahnya dari berdakwah. Dua saja." Apa kata Abu Talib? Beliau pun mengatakan, "Beri aku waktu untuk menyampaikan kepadanya." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai pamanku, inilah yang Allah perintahkan kepadaku dan akan terus berdakwah seperti ini." Akhirnya Abu Talib pun memaklumi Nabi SAW dan tidak mengindahkan ucapan Quraisy. Mulailah periode baru di awal-awal tahun keempat kenabian, yang mana di situ orang-orang Quraisy semakin tidak tertahan di dalam melakukan persekusi, kriminalitas dan intimidasi terhadap Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah salat, Abu Jahal ibn Hisham pernah
berbicara di depan sahabat-sahabatnya, ingin pamer kekuatan. Lalu dia mengatakan, aku akan perlihatkan kepada kalian siapa Abu Jahal. Nanti kalau Muhammad sholat di depan Ka'bah, aku akan ambilkan batu yang sangat besar, yang aku pun mungkin tidak akan sanggup mengangkatnya, dan aku akan timpakan kepadanya agar kalian bisa istirahat. Kalaupun Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ingin mengqisasku, maka biarkanlah aku dikisos oleh mereka, biarkanlah aku dibunuh juga oleh mereka. Yang penting kalian istirahat dan penduduk Mekah ini istirahat dari dakwanya Muhammad. Apa kata pengikut-pengikutnya? Ma nuslimuka ya Abul Hakam. Wahai Abu Jahal, Abul Hakam, kami tidak akan biarkan mereka mengqisasmu. Akhirnya Abu Jahal semakin semangat. Dia pun ketika melihat Rasulullah masuk ke Ka'bah, ke pelataran Ka'bah, ia sudah menyiapkan batu yang sangat besar. Dengan wajah yang ingin memperlihatkan kekuatannya, ia pun mengangkat batu ini, dan ketika hendak mendekati Rasulullah, ia tiba-tiba melemparkan batunya ke arah lain, dan ia mundur dengan wajah yang berubah warnanya, takut. Sahabat-sahabatnya pun mengatakan, ma bika ya Abul Hakam, ji'ta bil wajhi alladhi ghairi wajhi alladhi dhahabta bihi. Ada apa dengan wahai Abu Jahal? Tadi engkau datang membawa batu dengan wajah yang sangat memperlihatkan kehebatan. Tiba-tiba mundur melemparkan batumu dengan wajah yang penuh ketakutan. Lalu kata Abu Jahal, tadi ketika aku ingin melemparkan batu tersebut kepada Muhammad, tiba-tiba ada onta yang sangat besar yang ingin menyerangku. Aku pun melepaskan batuku dan berlari. Kata sahabat-sahabatnya, nggak ada, kami tadi nggak ngelihat onta apapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, karena Rasulullah mengatakan, kalau seandainya dia berani maju, niscaya malaikat yang akan mengambilnya. Allah berfirman di akhir surat Al-Alaq, "Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Silakan dia panggil kabilahnya, maka kami akan datangkan malaikat azab yang bernama Zabaniyah. Dan kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dia berani mendekat, niscaya Jibril yang akan mengangkat Abu Jahal dan akan menghancurkannya. Suatu saat Nabi SAW sedang salat, tiba-tiba Syaibah atau Utbah ibn Abi Mu'ayyid datang datang ketika melihat Rasulullah sedang sujud. Beliau mengambil rida Rasulullah. Rida itu pakaian jamaah umrah yang bagian atas. Dia ambil dan mencekek leher Rasulullah SAW hingga Rasulullah kesusahan untuk bernapas. Lalu Abu Bakar yang melihat kondisi tersebut, ia bersegera mendatangi dan menjauhkan orang yang mencekeknya sambil mengatakan, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seorang hanya karena dia mengatakan Rabbku, Tuhanku adalah Allah? Dan banyak lagi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Di antara yang menimpa sahabat Nabi adalah apa yang dilakukan oleh Umayyah ibn Khalaf terhadap Bilal ibn Rabah di siang hari yang sangat panas. Jadi Bilal ini budak bagi Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ini salah seorang petinggi Quraisy yang sangat jahat terhadap Islam. Ia pun mengambil Bilal, mengeluarkannya di siang hari yang sangat panas dan meletakkannya di atas kondisi tanah dan pasir yang sangat panas pada saat itu, lalu meletakkan batu yang panas juga di atas dadanya. Tujuannya satu, agar Bilal mau kembali kepada agama Quraisy dan meninggalkan Islam. Tapi apa yang dilakukan Bilal
ternyata dia hanya mengulang-ulangi ahadun ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, satu-satunya yang berhak diibadahi. Ketika Bilal disiksa seperti itu, ternyata datang pertolongan Allah. Abu Bakar sedang berjalan, melihat Bilal disiksa seperti itu, ia pun segera membeli dengan hartanya, membeli Bilal untuk dimerdekakan dari Umayyah bin Khalaf, hingga Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ayat ini diturunkan karena peristiwa ini ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan budak semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Juga sahabat-sahabat yang lain, mereka disiksa, seperti misalnya keluarga Yasir. Keluarga Yasir ini, Yasir, istrinya Sumayyah, dan juga anaknya Ammar, ini beriman kepada Rasulullah SAW. Dan Abu Jahal melihat hal tersebut, ia tidak membiarkannya. Dibunuh ayahnya, dan Sumayyah ibunya juga dibunuh dengan cara yang sangat sadis yang tidak akan dilakukan oleh seorang yang memiliki kemanusiaan, yaitu ia mengambil besi dan menusukkan di kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha, hingga akhirnya ketika itu pun Rasulullah melewati mereka yang sedang disiksa, tapi Rasulullah tidak bisa melakukan apa-apa. Beliau mengatakan, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena di sisi Allah, Allah telah menjanjikan surga bagi kalian. Akhirnya Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, ketika bertemu, mereka sepertinya butuh sebuah tempat untuk dijadikan sebagai markas. Dan ada dari salah seorang yang masuk Islam pada saat itu yang bernama Al-Arqam ibni Abil Arqam. Dan rumahnya di dekat Sofa. Ini lebih strategis kalau seandainya dijadikan sebagai markas kaum muslimin. Maka mereka pun sepakat untuk menjadikan rumah Al-Arqam ini sebagai tempat pertemuan. Di situ mereka sholat, dipimpin oleh Rasulullah. Di situ mereka melihat, menyaksikan wahyu turun kepada Rasulullah. Di situ mereka belajar tentang Islam dari Rasulullah. Dan ini mulai masuk tahun keempat kenabian, di awal-awal tahun keempat kenabian. Ketika itu pun turun surat Al-Kahfi. Turun surat Al-Kahfi. Dan surat Al-Kahfi ini, sebelum kita tutup, surat Al-Kahfi ini di antara yang disebutkan di dalamnya ada 3 kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang pertama kisah Ashabul Kahfi, yaitu beberapa anak muda yang mereka meninggalkan kaum mereka, masuk ke dalam goa dalam rangka menyelamatkan agama mereka. Kan seperti itu. Id awal fityatu ilal kahfi. Tatkala ada 7 anak muda yang mereka meninggalkan kaum mereka yang di dalam kesyirikan pada saat itu di zaman kerajaan seorang raja yang bernama Diqyanus. Ini para ulama berselisih pendapat apakah ini setelah zamannya Nabi Isa ataukah sebelum zamannya Nabi Isa. Yang dikuatkan Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah bahwasanya kisah Ashabul Kahfi ini sebelum datangnya Nabi Isa. Karena orang-orang Yahud sangat menjaga kisah ini. Intinya Allah di sini menceritakan ada anak-anak muda yang sengaja meninggalkan kaum mereka dalam rangka menjaga dan menyelamatkan agama mereka. Kemudian kisah yang kedua, kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir.
Pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir ini yang bisa diambil kesimpulan adalah di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, banyak perkara-perkara yang tidak bisa dinilai dari yang nampak saja. Seperti misalnya Nabi Musa yang membocorkan perahu, kemudian Nabi Khadir yang membocorkan perahu, Nabi Khadir yang membunuh seorang anak kecil, kemudian Nabi Khadir yang mendirikan sebuah rumah, menegakkan kembali rumah yang hampir roboh, padahal orang-orang di desa tersebut diminta untuk menjamu, mereka tidak mau menjamu. Intinya, siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi paham bahwasanya di kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, tidak semua perkara di muka bumi ini dilihat dari perkara zahirnya. Banyak perkara-perkara di balik zahir, di balik lahiriah ini yang jauh lebih indah. Kemudian kisah yang terakhir, kisah tentang Dzulqarnain. Kisah tentang Dzulqarnain ini kisah yang memperlihatkan bahwasanya bumi ini semuanya milik Allah, dan Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Sebagaimana Ia berikan kepada Dzulqarnain. Tapi tidaklah Allah berikan kepada Dzulqarnain untuk menjadi raja di seluruh muka bumi ini kecuali ia telah melewati sebab dan prosesnya. Maka di sini Allah turunkan surat Al-Kahfi dengan tujuan sebagai muqaddimah yang mengajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya seorang meninggalkan daerahnya untuk menjaga agama ini telah dilakukan oleh manusia-manusia dahulu. Kemudian yang kedua, yang kalian saksikan pada saat ini, kalian disiksa, dipersekusi dan seterusnya, itu perkara zahir. Tapi kalian tidak memahami di balik itu semua kemenangan yang sedang Allah siapkan untuk kalian. Kemudian yang ketiga, semuanya bumi ini milik Allah. Kalau Allah ingin berikan kepada kalian saat ini pun bisa, tapi sunnatullah telah berlalu bahwasanya segala hasil itu harus melewati sebab dan proses. Disinilah di rumah Arqam Ibni Abil Arqam di akhir-akhir tahun keempat kenabian, Rasulullah pun memberitahukan kepada para sahabatnya bahwasanya di negeri seberang, tepatnya di Habasyah, Ethiopia, ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapa saja yang menjadi warganya. Maka mereka pun ditawarkan oleh Rasulullah, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna fiha malikan la yuzlamu 'indahu ahad." Kalau kalian ingin, wahai sahabat-sahabatku, aku tidak bisa menjaga kalian. Kalau kalian ingin hijrah ke Habasyah, di sana ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun. Dan ada kisah tersendiri, ternyata Quraisy tidak membiarkan mereka hijrah sampai mereka mengutus dua orang, Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, diutus kepada Ashama, raja Habasyah pada saat itu, Najasyi, untuk mengembalikan kaum muslimin yang berhijrah. Kita akan sebutkan secara lengkap tentang hijrah kaum muslimin yang pertama kali ke Habasyah ini pada pertemuan berikutnya insyaallah. Pada saat itu dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, sehingga kata Nabi SAW, innahuma, Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bintu Muhammad, ini anaknya Rasulullah, mereka adalah manusia yang kembali berhijrah setelah dahulu Lut alaihissalam. Mereka adalah manusia yang menghidupkan kembali hijrah setelah sebelumnya Lut alaihissalam, yang meninggalkan daerahnya Babilonia, Kufa, untuk menuju ke negeri yang diberkahi Allah, yaitu Palestina. Baik, lanjut apa? Lanjut terus sampai duha. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Assalamualaikum. Pertanyaannya mundur sedikit ya Ustaz. Nah, ketika Nabi habis terima wahyu, kemudian diajak oleh ibunda Khadijah untuk menemui pamannya
Warokoh. Ternyata Warokoh itu beragama Nasrani, Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, bukankah Nasrani itu hanya untuk kaum Bani Israel, Ustaz? Apa sekiranya Warokoh itu tidak masuk Islam, apa termasuk yang merugi? Satu lagi, Ustaz. Ketika Nabi Isa menyeru pada umatnya, mengatakan ya Bani Israel, tapi Nabi Musa mengatakan ya qaumi. Apa artinya itu? Baik. Yang pertama berkaitan tentang apakah Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel ataukah kepada seluruh manusia. Disebutkan dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekhususan Nabi, kata beliau, utitu khamsan lam yu'ta ahadun min qabli. Aku diberikan 5 kekhususan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi ini seluruh permukaannya suci, di mana saja umatku mendapati waktu salat maka dia salat di atas muka bumi mana saja. Maka di sini juga bolehnya untuk sholat di atas air, kalau bisa. Kemudian di antara kekhususan Nabi, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Pada zaman Nabi Musa dulu ketika mereka selesai berperang, ghanimah ini dikumpulkan, lalu Allah mengirimkan api dan membakarnya. Juga di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan, wa nusirtu birru'bi masirata syahr, dan aku ditolong oleh Allah dengan dimasukkan rasa takut kepada musuh-musuhku sebulan sebelum peperangan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kekhususan beliau, wa bu'ithtu ilan nasi kana al-anbiya yub'atsuna ila ummamihim khassah wa bu'ithtu ilan nasi kafah. Dahulu para nabi diutus kepada umat mereka masing-masing, adapun aku diutus untuk manusia secara umum. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya dahulu Isa bin Maryam diutus kepada Bani Israel. Lalu bagaimana? Ternyata Bani Israel banyak melakukan interaksi dengan umat-umat yang lain, sehingga banyak dari umat-umat yang lain yang juga mengikuti agama Bani Israel, diantaranya Nasrani. Dan ini sah-sah saja, karena secara umum Nabi itu diutus kepada umat tersebut, tapi tidak menghalangi dia untuk mendakwakan kepada yang lain. Yang di sini yang harus pertama dia tunaikan adalah kepada kaumnya. Adapun kalau ada yang lain yang ikut dari yang lain, maka itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum datangnya Islam, kita sudah sebutkan pada kisah Ashabul Ukhdud. Di situ agama Nabi Isa semakin tersebar, dan di antaranya Injil dalam bahasa Ibrani pun tersebar. Dan salah satu yang mempelajari bahasa Ibrani ini adalah Waraqah bin Naufal. Dia bisa berbahasa Ibrani dan dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani dengan tangannya sendiri. Dan beliau khilaf di kalangan para ulama, dan disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau di antara yang beriman. Beliau di antara yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapannya, la in yudrikni yaumuka la ansurka nasran mu'azzara. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau telah berdakwah dan aku masih hidup, aku akan membantumu dan menolongmu dengan semaksimal mungkin. Ini menunjukkan bahwasanya beliau beriman. Demikian wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terjawab kan? Dia masuk Islam. Bukan yang kedua. Apa itu? Yang ketika Nabi Isa menyeru kaumnya. Oh, nah. Sama aja. Ya qaumi innama Nabi Musa juga mengatakan ya Bani Israel. Banyak qaumi. Ya qaumi ada, ya Bani Israel banyak. Kan banyak kisahnya Nabi Musa dalam Al-Qur'an. Nah, sama aja. Ya qaumi artinya kaumku. Siapa kaumnya? Bani Israel. Dan ketika beliau mengatakan ya Bani Israel,
juga sama. Ayatnya Allah berfirman di dalam surat Thaha, ketika Nabi Musa pulang dari Gunung Tur, ia marah kepada Bani Israel yang telah menyembah patung anak sapi. Beliau mengatakan, ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Nah, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Tadi dikatakan Nabi pada saat dakwah pada kaumnya itu menyampaikannya memanggil secara lantang, masuk bahar kalimat atau tidak salah masuk lantang. Apakah kelantangan Nabi dalam mendakwakan pada kaumnya ini metode atau memang ini bahwa ini adalah wahyu dari Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang diucapkan Nabi berkaitan dengan agama ini Allah sebutkan di surat An-Najm ayat 3 paling atas sebelah kanan. Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah ia berbicara dari hawa nafsunya, apa yang ia sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum demikian. Adapun kita ingin merinci apakah ini wahyu dari Allah ataukah hanya metode saja, wallahu a'lam. Nah, namun pada perkara-perkara yang urusannya duniawiyah, terkadang beliau berijtihad. Dan ini khilaf di kalangan usul fiqh, usuliyin. Disebutkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Rawdatun Nadhir. Apakah boleh bagi Nabi berijtihad ataukah tidak boleh? Semuanya harus berdasarkan wahyu. Yang rajih wal ilmu indallah, bahwasanya dalam perkara-perkara duniawi terkadang beliau berijtihad. Seperti pernah beliau suatu saat berkata kepada sahabat-sahabatnya yang sedang mentalqih, mengawinkan korma. Kata beliau, "Lau taraktum, kenapa kalian tidak biarkan saja korma-korma itu? Kalau memang Allah ingin membiarkannya berbuah. Kalau tidak. Iya. Ternyata setelah itu tidak berbuah. Lalu mereka datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, enggak berbuah wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Di sini menunjukkan ucapan beliau tadi adalah ijtihad dari beliau. Tapi ini pada urusan duniawi. Adapun pada urusan akhirat, pada urusan agama, beliau tidak berbicara kecuali sesuai wahyu. Baik, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat insyaallah. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.